Baiding. Terdakwa 3 Husein bin Abdul Ghaffar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pengadilan Negeri Tarakan gelar sidang putusan perkara narkotika jenis sabu yang mendudukan 3 orang terdakwa, yang mana 2 diantaranya merupakan warga negara Filipina. Dalam lapas Tarakan, perbuatan terdakwa akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi orang lain, masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkotika. Perbuatan terdakwa dapat menjadi sumber dari segala kejahatan. Perbuatan terdakwa memberi peluang terjadinya bisnis gelap narkotika. Terdakwa adalah terpidana yang sudah dijatuhi hukuman pada perkara lain. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan ini konform atau selaras dengan tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan, yaitu hukuman seumur hidup untuk Husein yang merupakan warga binaan Lapas Kelas 2A Tarakan dan tuntutan 20 tahun penjara kepada Heri dan Faisal. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Majelis Hakim memberi kesempatan pikir-pikir bagi ketiga terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum, dikarenakan penasihat hukum terdakwa yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara, berhalangan menghadiri persidangan, baik secara langsung maupun virtual. Jadi tadi memang sudah diputus 2 warga negara asing, yaitu atas nama Faisal dan Husein. Vonis si Faisal ini 20 tahun sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum, dan si Husein dipidana dengan penjara seumur hidup. Pertimbangan untuk si Husein pokoknya itu karena si Husein ini adalah terpidana yang melakukannya di dalam, dia mengendalikan narkotika di dalam lapas Tarakan, sehingga Majelis Hakim bermusyawarah dan beberapa pertimbangan lainnya yang dituangkan dalam putusan, kemudian mengambil hasil putusan untuk dipidana penjara seumur hidup. Jadi sebenarnya setiap perkara itu berbeda-beda fakta di persidangan. Kita tidak melihat pada barang bukti, dan itu sudah dijelaskan oleh Hakim juru bicara kami, Pak Abdurrahman Talib. Jadi mungkin tidak perlu saya ulang lagi di sini. Oleh karena itu, pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum. Sementara itu, terkait keterlibatan warga binaan Lapas Kelas 2A Tarakan dalam pengendalian narkotika, Kalapas Yosef Binyamin Yembise menuturkan, pihak Lapas Kelas 2A Tarakan sangat terbuka bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan suatu perkara. Dan perkara Husein adalah bukti sinergitas antara Lapas Kelas 2A Tarakan dengan penegak hukum. Itu hasil kerjasama Lapas Tarakan dan penegak hukum. Sekali lagi saya tekankan bahwa itu adalah kerjasama sinergitas Lapas Tarakan dan penegak hukum. Di awal tugas teman-teman media pernah saya sampaikan bahwa ketika saya bertugas, kita tidak membatasi penegak hukum untuk melakukan pendalaman informasi, penyidikan, proses hukum dan lain sebagainya, karena itu bagian dari proses hukum yang mengarah kepada penjeraan warga binaan. Artinya kita perlu mendapat dukungan dari penegak hukum karena keterbatasan Lapas Tarakan tidak dibagi baik SDM secara kuantitas, jumlah pegawai, dan juga secara kualitas. Sedangkan keadaan meringankan, tidak ada hal-hal yang meringankan. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Kami nyatakan selesai dan ditutup kembali. Oke.